Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah materi dengan topik wakaf asuransi di Indonesia. Materi ini dibuat dan akan dibacakan oleh Made Denisa Zafira, Dinda Gentasuri, Rahmalia Fatarani, dan Yolanda Putri. Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Sederhananya, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Sedangkan, asuransi adalah perjanjian antara penyedia jasa layanan asuransi dan masyarakat sebagai pemegang polis. Hak dan kewajiban antara jasa layanan asuransi dan pemegang polis sudah diatur. Secara umum, asuransi terbagi menjadi dua, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Salah satu perbedaan antara asuransi umum dengan asuransi syariah adalah dari sisi kontrak atau akad. Kontrak pada asuransi konvensional adalah kontrak pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada peserta asuransi. Sementara akad dalam asuransi syariah dikenal dengan jenis akad hibah. Apa itu wakaf asuransi? Wakaf asuransi syariah adalah wakaf berupa polis asuransi syariah yang mana nilai manfaat asuransinya dan atau manfaat investasinya diwakafkan oleh tertanggung utama. Hanya saja dengan sepengetahuan ahli waris. Wakaf asuransi syariah bertujuan untuk pemanfaatan asuransi dengan berinvestasi melalui lembaga pengelola wakaf yang nantinya memiliki hasil dan manfaat. Kemudian, manfaat tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Dalam menghadirkan produk ini, Prudential Indonesia bermitra dengan 3 lembaga wakaf atau nasyir, yaitu Dompet Dufa, I-Wakaf, dan Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian, wakaf asuransi adalah perencanaan lebih dahulu dengan akad janji atau akad dan ditunaikan setelah sah menjadi milik peserta atau wakif. Artinya, dengan wakaf benda bergerak seperti asuransi jiwa, tidak menunggu kaya dulu baru wakaf. Apalagi, wakaf bisa untuk sementara waktu atau muakkad, tetapi manfaat untuk selamanya atau muabad. Dalam hal ini, mulai berkembang lembaga asuransi yang memberikan layanan yang menggabungkan antara berwakaf, wasiat, dan polis asuransi yang dinamakan wakaf wasiat polis asuransi. Hal ini tentu sangat menarik di mana seorang muslim berwasiat yang berarti berpesan untuk melakukan sesuatu hal atau bermakna pula suatu janji kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu ketika ia masih hidup atau setelah ia wafat. Melakukan sesuatu di sini adalah mewakafkan sebagian harta yang merupakan sebagian nilai yang akan diterima pemegang polis ketika polis asuransi telah cair oleh tertanggung utama dengan sepengetahuan ahli waris ketika manfaat polis jatuh tempo dan atau wakaf meninggal dunia. Wakaf dalam asuransi syariah ada 3. Yang pertama, wakaf asuransi. Wakaf sebagai model asuransi merupakan wakaf yang menjadikan tabarufun yang ada pada asuransi syariah sebagai dana wakaf. Salah satu praktiknya antara lain, perusahaan membentuk dana wakaf sebelum peserta asuransi bertakbaru. Selanjutnya, dana takbaru tersebut dialokasikan ke dalam dana wakaf fund, bukan tabaru fund. Yang kedua, wakaf polis, yaitu manfaat polis yang sudah dipegang oleh pemegang polis diwakafkan kepada nasyir wakaf. Yang ketiga, wakaf produk. Wakaf sebagai produk adalah produk yang dibuat perusahaan asuransi syariah, di mana manfaat investasi dan manfaat asuransi diniatkan untuk diwakafkan. Pengaturan wakaf wasiat polis asuransi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, di mana undang-undang tersebut memberikan perluasan tentang objek yang dapat diwakafkan. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Adapun benda tidak bergerak yang dimaksud berupa tanah, bangunan, serta tanaman yang merupakan bagian dari tanah, hak milik atas satuan rumah susun, sedangkan benda bergerak yang dapat diwakafkan berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda-benda lain yang bergerak maupun tidak bergerak lainnya, yang sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2016, Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 106-DSN-MUI-X-2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah yang selanjutnya disebut Fatwa Wasiat Polis Asuransi. Dalam praktiknya, wakaf wasiat polis asuransi syariah yang telah dikembangkan dan diasosiasikan sejak tahun 2012
Setelah munculnya fatwa tersebut, justru DSN MUI tidak menggunakan istilah wakaf wasiat polis asuransi syariah, namun lebih memilih menggunakan istilah wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Pelaksanaan wakaf yang objeknya merupakan manfaat asuransi terdapat beberapa ketentuan-ketentuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat atau wa'ad mulzim untuk mewakafkan manfaat asuransi. Yang kedua, manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi. Yang ketiga, semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya. Dan yang terakhir, ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya. Contoh pelaksanaan Undang-Undang Wakaf pada wakaf asuransi. Dalam pelaksanaan wakaf polis asuransi di lapangan, Asep Sopyan, seorang nasabah asuransi Syariah Alliance yang mengikuti program wakaf polis asuransi, beliau menyatakan bahwa ketika berikrar di kantor lembaga pengelola wakaf Al-Azhar, beliau diminta untuk membawa ahli waris yang namanya tercantum dalam polis serta membawa 2 orang saksi, yaitu teman sebayanya, laki-laki yang beragama Islam. Selain itu, ikrar tersebut juga disaksikan oleh notaris. Berdasarkan pernyataan peserta wakaf wasiat polis asuransi bahwa pelaksanaan wasiat dalam hal saksi telah dilaksanakan dalam praktek pelaksanaan wakaf polis asuransi karena telah sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf wasiat baik secara lisan maupun tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan minimal oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat. Adapun syarat saksi yang dimaksud terdapat dalam pasal 20 Undang-Undang Wakaf, yaitu harus dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Kemudian pasal 25 Undang-Undang Wakaf menyatakan jumlah yang boleh diwakafkan secara wasiat adalah sepertiga dari jumlah seluruh harta warisan setelah dikurangi utang pewaris, kecuali persetujuan ahli waris. Berkaca pada ketentuan wakaf wasiat ini apabila dilaksanakan menurut aturan wakaf wasiat yang ada dalam Undang-Undang Wakaf, dalam pelaksanaannya risiko memberikan kerugian terhadap ahli waris karena kita tidak mengetahui kondisi finansial ahli waris pada saat wakaf dilaksanakan. Pengelolaan wakaf asuransi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf bagi seorang muslim adalah perwujudan ibadah kepada Allah melalui harta yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda-benda yang dimilikinya untuk kepentingan umum. Para ulama fikih sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah dalam hadis di atas adalah wakaf. Dalam pengelolaan kontemporer, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang ada, khususnya wakaf tunai yang akhir-akhir ini sedang gencar dikembangkan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf asuransi dapat diintegrasikan dengan Lembaga Keuangan Syariah (IKS). Menurut pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dalam wakaf tunai, wakif tidak boleh langsung menyerahkan mauquf berupa uang kepada nazir, melainkan harus melalui LKS yang disebut LKS penerima wakaf tunai (PWU). Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak jauh berbeda dengan wakaf tanah. Tugas nazir adalah melakukan investasi sesuai syariah dengan satu syarat, yaitu nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazir maksimal 10% dan kesejahteraan sosial minimal 90%. Dalam konteks Indonesia, peruntukan harta benda wakaf tersebut telah dirumuskan secara komprehensif dalam Undang-Undang Wakaf yang baru di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, UU, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, PP. Pasal 22 UU ini menetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi, yaitu A. Sarana dan kegiatan ibadah, B. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, C. Bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, yatim piatu dan beasiswa, D. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, E. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan, wakaf bagi seorang muslim adalah perwujudan ibadah kepada Allah melalui harta yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda-benda yang dimilikinya untuk kepentingan umum. Dengan wakaf asuransi, perencana lebih dahulu dengan akad janji, wa'ad, dan ditunaikan setelah sah menjadi pemilik peserta atau wakif. Artinya dengan wakaf benda bergerak seperti asuransi jiwa tidak menunggu kaya dulu baru wakaf. Apalagi wakaf bisa untuk sementara waktu, muakkad atau selamanya muabad. Wakaf ini berupa polis asuransi syariah yang mana nilai manfaat asuransinya dan atau manfaat investasinya diwakafkan oleh tertanggung utama. Hanya saja dengan sepengetahuan ahli waris, wakaf asuransi syariah bertujuan untuk pemanfaatan asuransi dengan berinvestasi melalui lembaga pengelola wakaf yang nantinya memiliki hasil dan manfaat.
Kemudian manfaat tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Dalam menghadirkan produk ini, Prudential Indonesia bermitra dengan 3 lembaga wakaf atau nazir, yaitu Dompet Duafa, iWakaf, dan Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia, LWMUI. Dalam polis asuransi syariah, berwakaf bisa dilakukan secara lebih praktis, tidak harus menunggu terkumpul harta dalam jumlah banyak karena dilakukan bersamaan dengan pembayaran kontribusi. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai wakaf asuransi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.